Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How is your day? I hope it's going well ya. Okay, today we are going to learn lesson 8. Bentengan is interesting. Bentengan itu menarik. Nah, di lesson 8 ini kamu akan belajar tentang apa? Yang pertama, the simple present tense. Ada juga adverbs of time, keterangan waktu, dan juga seasons and types of weather, tipe-tipe musim dan cuaca. Look at the picture. Nah, kita lihat pertanyaannya. Number 1, what can you see in the picture? Apa yang bisa kamu lihat di gambar? Lalu selanjutnya, do you know the name of the game that Juki and friends are playing? Apakah kamu tahu nama permainan yang dimainkan Juki dan teman-temannya? Number 3, have you ever played the game? Pernahkah kamu memainkan permainannya? The fourth question, do you know the rules of the game? Apakah kamu tahu peraturan permainannya? Lalu yang terakhir, are Juki and friends happy playing the game? Apakah Juki dan teman-temannya gembira bermain permainan ini? Kita lihat teks selanjutnya. Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya dari teks ini. Oke. Bentengan or bebentengan is one of many traditional games in Indonesia. Bentengan adalah salah satu permainan tradisional di Indonesia. It said that bentengan is an adaptation of the way Indonesian people fought against the colonizer. Dikatakan bahwa bentengan adalah adaptasi dari cara orang-orang Indonesia berjuang melawan penjajah. In the past, pada zaman dahulu, Indonesian people built fortresses. Orang-orang Indonesia itu membangun benteng to defend their land and territory from the Dutch, untuk membela tanahnya dan wilayahnya dari Belanda. They also seized the invaders' fortresses to give to the Indonesian people. Mereka juga menyita benteng-benteng penyerbu untuk diberikan ke orang-orang Indonesia. Bentengan is similar to that. Bentengan itu sama, kurang lebih seperti itu. Lalu paragraf yang kedua, to play bentengan, untuk bermain bentengan, we need 2 groups. Kita membutuhkan 2 grup that consists of 4 to 8 people each, yang terdiri dari 4-8 orang tiap grupnya. Each group has to find a base or fortress. Tiap-tiap grup harus menemukan pangkalan atau benteng. It can be a pillar, bisa berupa pilar, or a brick, ataupun batu. Then, kemudian one person from each group, satu orang dari tiap grupnya, has to defend their base, harus membela pangkalannya. While the others will run and try to take over the opponent's base. Sementara yang lainnya harus berlari dan mencari dan mencoba untuk mengambil alih pangkalan lawannya. Everyone will run to avoid getting caught by the opponent. Setiap pemainnya akan berlari untuk menghindari tangkapan dari musuhnya. Those who are able to touch their opponent's base should shout benteng. Nah, orang-orang yang mampu untuk menyentuh bentengnya lawan harus meneriakkan benteng, seperti itu. And they automatically become the winner, dan mereka otomatis menjadi the winner, pemenang. Another way, cara lain to win, untuk memenangkan permainannya, is to capture all of the opponent's members, adalah dengan menangkap semua anggota lawannya by touching their bodies, dengan menyentuh badannya. Lalu paragraf yang ketiga, bentengan is a fun and complex game. Bentengan adalah permainan yang kompleks dan menyenangkan. It requires good teamwork. Bentengan membutuhkan kerjasama tim yang bagus dan strategy.
dan strategi. The players also need to have speed. Para pemainnya juga membutuhkan untuk mempunyai kecepatan and agility dan kelincahan, because most of the time they are running around. Karena kebanyakan waktunya itu mereka berlari-larian ke sekitar. Furthermore, selanjutnya, playing bentengan can train one's strength and endurance. Bermain bentengan itu juga bisa melatih kekuatan seseorang dan daya tahannya. Lalu kita lihat pertanyaannya ya. Number 1, what is the text about? The text is about a game of bentengan. And then number 2, what is the story behind bentengan? Cerita apa yang ada di balik permainan bentengan? Nah, ini ada jawabannya di paragraf yang pertama ya. Nih, yang dikasih garis bawah ini jawabannya. Agak panjang, jadi nanti tinggal dibaca lagi aja. Lalu number 3, can you explain how to play bentengan? Bisakah kamu menjelaskan bagaimana untuk bermain bentengan? Ini ada jawabannya di paragraf kedua. Lebih panjang lagi cara bermain bentengan ya. Dari sini sampai sini jawaban nomor 3. Lalu number 4, how many children are needed to form a group in a game? Ada berapa anak yang dibutuhkan untuk membuat satu kelompok di dalam gamenya? Ada 4-8 orang. Lalu the last one, what is good about bentengan? Jawabannya it can train one's strength and endurance. Itu ya. And then let's see the dialogue. It is the dialogue between Juki and Mamat. Okay, let's read together. Today is a nice day, isn't it? Hari ini adalah hari yang indah, bukan? Yes, it is. The weather is nice. Yeah, cuacanya juga bagus. I think I'm going to play bentengan with friends after school today. Aku pikir aku akan bermain bentengan nih bersama teman-temanku setelah pulang sekolah. That sounds good. Wah, kedengarannya bagus. Can I join you, Juki? Bisakah aku ikut main, Juki? Of course, you can play with us. Ya, tentu, kamu bisa bermain dengan kami. Where are we going to play the game? Di mana kita akan main permainannya? I think we can play it in the field behind Zainab's house. Menurutku kita bisa bermain di lapangan di belakang rumah Zainab. How many people do we need to play bentengan? Berapa banyak orang yang kita butuhkan untuk bermain bentengan? We need 2 groups. Kita butuh 2 grup. Each group consists of 4 to 8 people. Masing-masing grupnya terdiri dari 4-8 orang. Each group has a base. Tiap-tiap grupnya harus memiliki pangkalan. It can be a pillar or a break. Bisa merupakan pilar atau batu. Can we use a stone as a base? Bisakah kita menggunakan batu untuk menjadi pangkalannya? Yes, we can also use stones or a wall as a base. Ya, kita juga bisa menggunakan batu atau dinding sebagai pangkalan. How to win the game? Bagaimana memenangkan permainannya? To win the game, untuk memenangkan permainannya, we have to touch the opponent's base and shout the word benteng. Kita harus menyentuh pangkalan lawan dan meneriakkan kata benteng. What about if we touch the enemy's body? Bagaimana kalau kita menyentuh badan lawannya? If we touch the enemy's body, he or she becomes our hostage. Nah, kalau kita menyentuh badan lawan, dia, laki-laki atau perempuan itu, maka menjadi sandera kita. Oh, we need to run fast then. Oh, kalau begitu kita harus lari yang cepat ya. That's correct, betul. Let's meet at the school gate at 1 o'clock. Mari kita ketemu di gerbang sekolah jam 1.
tepat. Oke, I'll see you there. Oke, sampai ketemu di sana. Lalu bagian selanjutnya, ini kita diminta menunjukkan benar atau salah dari kalimat yang disediakan. Number 1, Mamat and Juki are in the canteen. Mamat dan Juki ada di kantin, betul ya? Tadi ada mereka pakai pakaian sekolah, lalu juga ada ini gerobak-gerobak bakso ini ya, makanan. Berarti lagi di kantin ya. Lalu number 2, Mamat has played bentengan before. Mamat sudah pernah bermain bentengan sebelumnya. Jawabannya false. Karena Mamat dari tadi nanyain terus caranya gimana, orangnya yang dibutuhkan ada berapa, seperti itu. Number 3, Juki asked Mamat to join the game with him. Juki meminta Mamat untuk ikut main bersama dia. Kebalik ya ini false. Kebalik karena Mamat yang minta ikutan sama Juki. Lalu number 4, each group in the game consists of 3 to 5 people. False. Ya, karena tiap grupnya terdiri dari 4 sampai 8 orang. Lalu number 5, we cannot use a wall as a base. Ini juga false. Karena kita bisa menggunakan wall sebagai base. 6, we can use a stone as a base. True, kita bisa menggunakan batu sebagai pangkalan. 7, we cannot touch an opponent's body while playing the game. False, kita bisa menyentuh badan lawan ketika bermain. Kalau di sini kita tidak bisa, maka kalimatnya salah. Number 8, Mamat and Juki are going to play bentengan after school. True, benar. Lalu 9, we win the game by touching our opponent's base and shouting the word benteng. True juga. 10, Juki and Mamat will meet at 2 o'clock. Juki dan Mamat akan bertemu jam 2. False ya, karena mereka janjiannya jam 1. Seperti itu. Lalu bagian D, nah ini ada contohnya, kita tarik garis dengan kata yang sesuai. Number 1, pillar or a stone. Ini adalah base, pilar atau batu merupakan pangkalan. Lalu, we win the game, kita memenangkan permainan. Berarti victory, kejayaan ya, kemenangan. Number 3, we play the game outside. Temennya nih outdoor game. Kalau kita bermain di luar berarti adalah permainan outdoor, di luar ruangan. Number 4, the weather is hot. Cuacanya panas, berarti dry season, musim panas. Lalu floods are everywhere, banjir di mana-mana. Biasanya wet season, musim hujan. Bagian E, ini kita menyusun kalimat, gampang ya. Kamu biasa nih menyusun kalimat begini. Number 1, bentengan is a Betawi traditional game. Lalu number 2, bentengan is a fun game. Number 3, we usually play bentengan in the field. 4, there are 2 groups in the game. Lalu 5, bentengan is an outdoor game. Next page. Nah, ini adalah adverbs of time, keterangan waktu. Kalau di sini kita belajarnya tentang jam. Coba lihat. Kalau jam 7 tepat, bahasa Inggrisnya adalah it is 7 o'clock. Lalu jam 7 lewat 30 atau setengah 8, it is 7:30. 7:30. 7:30. 6:30, it is 6:30. Boleh juga. Kalau ini artinya half, setengah jam, past 6, lewat dari 6, lewat dari jam 6. Setengah jam lewat dari jam 6. It is 6:30. Ini juga bisa dibuat seperti ini, berarti it is 7:30. Half, setengah jam, past, lewat dari jam 7 betul ya. 7:30. Lalu ini it is 7:15.
quarter ini seperempatnya, 15 menit ya. Berarti 15 menit lewat dari jam 7. Lalu it is 1 o'clock, jam 1 tepat. It is 1:30, jam 1:30. It is quarter to 8. Quarter tadi kan seperempat ya, seperempat. Berarti 15 menit to 8. 15 menit menuju jam 8. 7:45, berarti 15 menit lagi jam 8 kan? Nah, bahasa Inggrisnya seperti ini. It is quarter to 8. Lalu, it is 5:07. 5 menit lewat dari jam 7. Gitu. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, sekarang kita lihat dialog 1 bagian G. What time is it? Jam berapa sekarang? It is 8 o'clock. Sekarang jam 8. What time is the school break? Jam berapa waktu istirahat sekolah? At 9:10. Ini kalau kita sekolahnya normal ya. Istirahatnya kira-kira jam 9 lewat 10. Lalu dialog 2. What time do you go to school every day? Jam berapa kamu biasanya pergi sekolah setiap harinya? I go to school at 6:30 every morning. Aku biasanya pergi ke sekolah jam 6 lewat 30 setiap pagi. What time do you go home after school? Jam berapa biasanya kamu pulang setelah sekolah? Biasanya at 12 o'clock, jam 12 tepat. Lalu dialog 3. What time do you usually go to the library? Jam berapa biasanya kamu pergi ke perpustakaan? I usually go to the library at 9:30 every Thursday. Aku biasanya pergi ke perpustakaan jam 9 lewat 30 setiap hari Kamis. Lalu, what time do you usually go to sleep? Oke, diulangi ya. What time do you usually go to sleep? Jam berapa biasanya kamu tidur? Tergantung nih, beda-beda nih. Mungkin ada yang tidur jam 9 tepat, maka bahasa Inggrisnya at 9 o'clock. Lalu, are you busy this morning? Apakah kamu sibuk pagi ini? Nah, Mumun bilang, I'm going to see the dentist at 9 o'clock. Aku mau pergi ke dokter gigi nih. Nih gambar dokter gigi ya, jam 9 tepat. Nah, ditanya lagi sama Zainab, are you busy this afternoon? Apakah kamu sibuk sore ini, siang ini? Jawabannya, no, I'm not. Itu jawaban dari pertanyaan ini ya. No, I'm not. Jawaban pendeknya. Lalu bagian H, ini di sini ada teks. Nah, coba kamu pelajari arti teks ini. Boleh lihat kamus, boleh lihat di Google juga ya, Google Translate. Coba kamu pahami teksnya artinya apa. Text 1 and text 2. Lalu jawab pertanyaan di masing-masing teksnya. Text 1 ada 5 pertanyaan dan text 2 ada 4 pertanyaan. Tapi teksnya tolong dipahami sendiri ya. Nah, ini pelajaran ke-8 ini adalah pelajaran terakhir di semester ganjil kita nih. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar juga buat menjelang PAS ya. Mudah-mudahan nilainya bagus semua. Nah, terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari Bu Ayu, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.